Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan danahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara, serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Ahmad Ridwan Hidayat LC, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun, dan juga orang tua saya almarhum Al-Maqullah Haji Aslam bin Kiai Haji Abdul Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, biniyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa amma sadaqatut tatawwu'i wal infaqu fi wujuhil barri wal khairi fi wujuhil birri wal khairi ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi, faqad warada fi fadli dzalika minal ayati wal akhbari ma yatulu dzikru. Qala Allah ta'ala, wa ma tunfiqu min syai'in wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa qala ta'ala, alladhina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wa
fadli tasadduqi wal infaqi 'anillahi ta'ala ya ibna Adam anfiq unfiq alaik wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, memasuki pembahasan tentang sedekah atau sedekah sunnah dan infak. Pengarang kitab ini menjelaskan wa amma sadaqatut tatawwu'i wal infaqi fi wujuhil birri wal khairi ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi faqad warada fi fadli dzalika minal ayati wal akhbari ma yatulu dzikruh. Bahwasanya bersedekah, berinfak dalam mewujudkan atau membuktikan bakti kita, amal baik kita dengan mengharap keridhaan Allah dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, itu dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW udah banyak kita sering dengar. Di antaranya qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa-apa yang kalian infakkan dari hal-hal yang baik. Jadi kalau kita mau infak, mau sedekah, pastikan sumber infaknya itu, sumber sedekahnya itu adalah barang yang halal. Khair itu pertama tentunya sumbernya yang halal, karena ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, inna allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, bahwa Allah itu maha baik, dia tidak menerima apapun dari hamba-hambanya termasuk sedekah kecuali memang bersumber dari hal-hal yang baik juga. Termasuk yang baik itu adalah yang halal. Jadi Allah gak bakalan terima sedekah kita, infak kita, jariyah kita, ataupun mungkin wakaf kita, kecuali memang apa yang kita infakkan itu merupakan sesuatu yang halal. Termasuk kalau kita ibadah haji, ibadah umroh, kalau sumber uang untuk kita berangkat ke tanah suci menjalankan haji ataupun umroh bukan bersumber dari yang halal, Allah gak akan terima. Allah akan tolak. Sedekah juga begitu, wakaf kita juga begitu. Jadi bukan semata-mata jumlahnya, bukan semata-mata banyak ataupun sedikitnya, tapi pastikan dulu ketika kita mau berinfak, mau bersedekah, duitnya adalah duit yang halal. Maka mohon maaf apabila duitnya hasil mencuri, hasil korupsi, miliaran korupsinya, bahkan mungkin triliunan uang korupsinya, kemudian uang korupsi itu, uang curian itu dibuat untuk bangun masjid,
wakaf rumah ibadah, bahkan bangun pesantren, nyantuni anak yatim, nyantuni orang-orang yang gak mampu, tapi sumbernya dari sesuatu yang gak halal, mencuri, menipu, korupsi, menzalimi, maka apa yang kita keluarkan itu mardudun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang terima pemberian kita banyak, yang terima sedekah kita ratusan, tapi kalau sumbernya gak halal, gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan kalau kita mau memberikan sesuatu, pastikan pemberian kita sumbernya adalah halal. Yang kedua, pastikan pemberian kita masih layak untuk dikonsumsi. Kalau berupa makanan, masih layak untuk dimakan. Kalau berupa pakaian, masih layak untuk dikenakan. Jangan mohon maaf, makanan udah setengah basi, yang kita sendiri udah ogah ngelihatnya, jangan kata makannya, ngelihatnya aja kita udah ogah, dikasih orang, kasih tetangga tadi sayang, ya udah setengah basi. Biar kata daging juga, ayam juga, kalau udah setengah basi, kasih ke tetangga, kita aja udah makan, kita aja udah lihat, masa dikasih orang? Jangan. Kalau mau ngasih dia masih seger, kalau perlu masih baru rapi kita angkat dari penggorengan, masih ngembul, masih wangi, bagi dia begitu. Ini makanan udah gak layak, makanan yang kita udah makan, beli gorengan pagi nggak habis, udah hampir malam masih ada, sayang bagi orang enak, ya udah nggak enak. Kalau mau kasih pagi, pas kita beli masih angkat kasih. Pun juga pakaian, baju, kita mau kasih orang, mungkin kan di lemari kita kebanyakan, atau udah gak kuat di badan kita. Kayak saya gini badannya tambah gede, yang kecil-kecil udah kagak muat. Sebetulnya sih pengen masih pakai, cuma udah kagak muat, masih layak kalau dipakai. Jangan main kasih orang aja, tanya dulu, lo kalau mau kasih baju, bajunya nggak bagus, baju bekas, tapi masih layak pakai, mau nggak? Mau banget, nah kasih. Khawatirnya kalau kita nggak tanya dulu, orangnya kesinggung, udah harus segala baju bekas dikasih gua, mau ngasih baju baru, emang gua nggak bisa beli apa? Emang dikira gua nggak punya duit banget apa? Jangan, tanya dulu, jangan sampai pemberian kita maksudnya baik, tapi menyinggung perasaan orang. Baju-baju saya yang kecil-kecil tuh, saya tanya tuh beberapa teman, gua ada baju nih, mau kalau pakai? Mau. Tuh Agus, Ustaz Agus yang bewok, yang kadang suka ngaji sih, ada baju saya sepodi sama dia. Tapi saya tanya dulu, ente mau nggak pakai baju ini? Emang gua pengen minta. Kalau dia begitu malah ngomongnya, lu mau nggak kalau gua kasih baju? Emang gua pengen minta. Nah kalau gua pengen minta, lu datang ke rumah gua, bawa tuh. Ya alhamdulillah, manfaat. Saya lihat bajunya emang dipakai, yang masih bagus, jangan yang udah bolong keteknya, yang udah noda banyak banget dikasih orang. Kalau yang udah noda, udah nggak bisa dibersihin, mendingan jadi lap. Sehingga yang terima juga nggak merasa dihinakan dari baju kayak gini. Gembel-gembel dikasih dua, daster tepuk dikasih dua. Jangan. Min khairin, yang baik, sumbernya yang halal,
kualitasnya masih bagus, itu namanya min khairin. Kalau kita infakkannya itu, sedekahkannya itu ibtigo awajillah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah, nggak ngarepin apa-apaan, nggak ngarepin dianggap orang baik, orang dermawan, nggak ngarepin pujian, pokoknya ngasih emang pengen ikhlas karena Allah. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuslamun, akan dibalas, ditunaikan janji pahala dari Allah sekecil apapun yang kita berikan. Wa antum la tuslamun, dan keadaan kalian, kata Allah, gak akan dizolimin. Maksudnya gak dizolimin itu kalau memang bersih, halal, berkualitas bagus, walaupun sedikit jumlahnya, tetap akan Allah kasih ganjaran pahala, tentunya sesuai dengan kadarnya. Kalau bicara standar, pahala orang berinfak 5.000 dengan pahala orang yang berinfak 100.000, gedean mana? Gedean yang 100.000. Ini standar. Tapi ada hadis Nabi, kadang 1 dirham bisa melebihi kualitas pahalanya dibandingkan yang 1.000 dirham. Kok bisa? Ternyata orang yang berinfak 1 dirham, yang berinfak 5.000, duitnya cuma ada 10.000. Semoga-moga dia punya duit cuma 10.000. Kotak Jumat lewat, emang biasa infak 5.000-an doang, gak ada lagi di kantong, udah gak ada. Maka dia infakkan itu yang 5.000. Berarti hakikatnya dia sedekahkan setengah hartanya tuh. Emang cuma punya duit 10.000. Tapi yang satunya lagi infaknya 100.000, namun duit di kantongnya, di dompetnya ada 2 juta, di rekeningnya ada 100 juta. Dia punya aset-aset, maka yang 5.000 ini kualitasnya bisa melebihi yang 100.000 tadi. Walaupun secara nominal, secara jumlah banyakkan yang 100.000, jelas banyakkan yang 100.000. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, yang 5.000 karena memang dia punyanya cuma 10.000, tinggal segitu-gitunya, tentu pengorbanannya lebih berat. Duit 10.000 nih, belum makan siang, infak lewat, ngimpak apa kagak? Gue infak 5.000, tinggal 5.000, bisa gak makan siang 5.000? Bisa gak? Bisa. Ya, saya kemarin di Al-Anwar kemarin ngobrol taklim, saya kalau Jumat di Al-Anwar, baik sedang tugas ataupun nggak tugas, duit 5.000 itu bisa buat makan nasi padang pakai kikil, pakai tunjang, empik, minum es jeruk, nambah lagi. Beneran, percaya apa kagak? Kadang kalau lagi saya pengen gue makan ikan bawal, pakai soto ayam, pakai es teh manis, berapa? Gocek. Kok bisa bosan? Iya, gue habis sholat Jumat gue infak gocek. Habis sholat Jumat gue diajak makan sampai Bang Alam. Jadi modal gocek bisa makan
nasi padang. Ya di sini juga bisa. Modal gocek, habis assalamualaikum, lu buru-buru ke bawah. Kalau ada Jumat berkah, bagian duluan. Tapi gak usah khawatir, Allah akan ganti. Nanti ketemu hadisnya, Allah akan ganti. Maksud saya apa ini, bapak-bapak, bapak? Titipan harta yang ada pada kita itu bukan semuanya untuk kita. Ini konsepnya nih kita nih, biar jadi orang nggak melulu mikirin urusan dunia. Ada hak-hak orang lain yang kebetulan hak-hak itu nggak berbunyi. Hanya orang-orang yang bersih hatinya dengar tuh teriakan-teriakan, dengar tuh panggilan-panggilan dari anak yatim, dari orang miskin, dari kotak amal masjid, dari panitia maulid, itu kita nggak dengar aja. Tuh hakikatnya bunyi tuh, bunyi. Ayo, tuh kotak amal isi. Ayo, tuh ada anak yatim, orang miskin belum makan, belum sarapan, bunyi. Coba kita nggak dengar. Ayo, tuh panitia maulid Masjid Al Istiqomah lagi nungguin, bunyi. Coba kita belum dengar. Berapapun yang kita punya, jangankan yang jutaan, yang puluhan juta, yang ratusan juta, 10.000 aja ada tuh hak orang lain yang mungkin ketitipan sama kita. Maka jadi orang jangan biasain hanya menerima, tapi juga memberi. Lihat tuh kalau slogan panitia zakat di masjid musola, kalau mau selesai Ramadan itu kan bunyinya panitia zakat Masjid Al Istiqomah menerima dan menyalurkan. Itu sebetulnya kita diajarin dalam hidup itu jangan cuma bisa pandai menerima, tapi harus juga bisa pandai menyalurkan. Ibaratnya kita keran fungsinya hanya untuk menyalurkan, pakai buat diri kita, tapi pikirin juga orang lain. Dan setiap yang kita infakkan itu, saya malu Pak Ustaz mau bantuin maulid, coba duitnya ada 10.000, coba punya duit 10.000 Pak Ustaz, karena saya malu, ya udah ini saya nggak jadi ngasih. Ya jangan karena merasa duitnya kekecilan lalu merasa nggak pantas ngasih. Jangan, kasih ya sebisa kita. Bisa 5.000 kotak amal, mau sabuknya 1.000, 2.000, ya 2.000 sesuai kemampuan kita. Jangan mau malu isi 2.000, habis sindirin mulu 2.000. Sebetulnya guru, ustaz, kiai mubalik nyindir itu bukan 2.000-nya, tapi bagaimana amal kita jangan stuck di 2.000 doang begitu. Tapi kalau memang adanya cuma 2.000, udah gak apa-apa. Emang sanggupnya kita segitu, sanggupnya 5.000, sanggupnya 10.000. Ada sebuah hadis nanti ketemu saya. Siapa orang yang suka ngasih makan orang lain atau suka ngasih minum orang lain, kelak di hari akhirat dia gak akan kehausan dan kelaparan, karena Allah sediakan buat dia makanan dan minuman dari surga. Ada terketemu hadis.
yang suka kasih makan orang lain. Ya bentuknya bisa macam-macam. Kita undang orang ke rumah kita makan, itu kasih makan. Ngajak mampir teman kita makan, itu kasih makan. Traktir, ya, traktir teman. Saya sering ditraktir sama Jasmani, saya kasih tahu aja, gue kasih tahu jadi bilang-bilang ya. Itu ada pahala, gede pahala. Oh, Ustaz, saya kalau traktir kagak bisa dah. Duit saya kagak cukup. Nggak harus kayak gitu. Kita berangkat kerja, beli gorengan, gak banyak, kita beli gorengan 20.000, taruh di meja kita, suruh teman-teman kantor kita makan, itu termasuk kasih makan. Masih kagak juga lu beli permen goceng. Permen goceng berapa banyak kira-kira? Saya udah lama nggak beli permen. Permen 5.000 dapat 10 biji nggak? Nggak dapat? Oh, permen satu 1.000. Ya beli 10.000 dah dapat 10. Bagiin tuh teman kita, nih tuh permen. Itu termasuk memberi makan, memberi minuman yang ikhlas kita karena Allah. Nanti di hari akhirat Allah kasih kita makanan minuman dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sebab itu kita yang bakal lagi ngerasa lapar dan ngerasa haus. Apa nanya? Duit cuma dikit nih, ada cuma 15.000. Teman gua banyak banget, mau traktir apaan ya? Beli gorengan cuma dapat 5 biji, gampang. Lu beli aja kuaci, ada kuaci tuh campur apa tuh kuaci bunga matahari. Beli atuh outdoor depan situ, makan rame-rame. Banyak itu kebagian semua. Ini hadis-hadis Nabi kalau kita lihat, masya Allah, nganjurin banget kita untuk jangan biasain diri kita nikmati sesuatu itu sendiri. Jangan cuma kita doang. Kalau lagi dapat kebahagiaan, lagi ada duit, lagi ada rezeki, jangan cuma kita doang yang ngerasain. Ajak juga yang lain. Walaupun memang standarnya wabda biman ta'ul, keluarga kita terdekat dulu. Maka mohon maaf yang kerja, ya yang kerja nih, nanti tanggal gajian sekarang, tanggal gajian. Ya, biasanya orang kerja tuh udah akhir gini udah gajian, kan masuk tuh payrollnya, gajiannya ke kita, lumayan. Weekend ajak ngapain, senengin keluarga kita, itu termasuk sedekah juga. Orang terdekat kita dulu, wabda biman ta'ul, ajak anak kita, ajak istri kita jajan, kali-kali makan di luar, jangan suruh masak mulu. Itu anjuran Nabi. Ajak ngajak. Lu mau ke Kemang bisa. Lu Kemang sepanjang Kemang banyak makanan. Ke Santa bisa, apalagi sekarang di Santa Cikajang lagi ada festival Cikajang. Ajak aja situ. Ajak makan, senengin keluarga kita. Itu bagian dari kita berbagi kebahagiaan. Dirasa-rasa keluarga kita udah kayaknya masih lumayan nih, cukup nih untuk sebulan ke depan, ajak teman kita traktir sekali-kali teman. Jangan teman dulu urusin, kadang mohon maaf apa teman bares banget, ame sahabatnya royal banget, bentar-bentar diajak makan temennya, sebentar-bentar ditraktir temennya, emang keluarganya pelit banget. Jangan, keluarga dulu. Kalau keluarga udah, baru ajak teman. Nyenengin dengan apa yang kita bisa. Karena apa yang Allah kasih, gak semuanya untuk kita.
manfaatkan apa yang Allah kasih supaya Allah ridho sama kita, supaya Allah senang sama kita. Tuh kalau kita suka berbagi ke orang, Allah demen banget tuh. Kalau kita sering berbagi, walaupun sedikit, walaupun sederhana, tapi Allah demen banget yang gitu. Tuh kalau Allah udah demen sama kita, dilihat, ya Allah nih hambaku nih dikasih gajian 10 juta, tapi diajak orang keluarganya makan, diajak senangin temennya, maka akan keluar tuh, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih sama Allah rezeki tambahan yang mungkin kita gak duga, mungkin kita gak kira, sesuatu yang di luar perkiraan kita. Karena apa? Karena kita udah bikin senang Allah. Gak bakal sengsara hidupnya orang yang udah bikin senang Allah tuh pasti. Gak bakal susah, gak bakal pailit, gak bakal belangsak, gak bakal rugi. Orang yang bikin senang manusia, yang dengan sebab itu bikin senang Allah. Ayo belajar. Memang berbagi itu kudu belajar, dan kudu gaul juga sama orang-orang yang suka berbagi. Tuh kalau kita lihat para wali-wali Allah, para ulama-ulama yang dekat sama Allah, hampir semua rata-rata mereka orang yang gemar berbagi, gemar sedekah. Beberapa guru yang saya belajar kepadanya, yang bertemu dengannya, itu hampir nggak ada di antara mereka tuh yang pelit jadi orang. Semuanya, sampai baik yang kita ngaji di masjid, majelis taklim, atau kita berguru di kampus. Ada salah seorang dosen saya ingat betul, mungkin jemaah juga kenal beliau, dulu pernah ngajar di Al-Bahsi wal Tahqiq, Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah. Itu saya banyak belajar hadis dari beliau. Itu pernah suatu ketika saya kan di akhir-akhir kuliah sering kumpul di kediaman beliau untuk mentahqiq hadis, mentahriz hadis, menilai derajat suatu hadis. Karena memang ditugaskan sama beliau, membackup beliau. Itu ada suatu ketika, saat itu belum selesai kita kuliah, artinya kalau kuliah belum selesai, semester masih bayar. Ada seorang kawan kita yang lagi kebingungan untuk bayar semesternya, kalau di akhir-akhir. Didengar sama beliau, nggak pakai banyak cerita, nggak di depan umum begini, tahu-tahu ditemui kawan kita itu, nih buat bayar kuliah itu. Ya walaupun saat itu uang kuliah saya kurang saat itu ya, sekitar 210.000 per semester, yang terpal antara tahun 96 sampai 2001. Tapi saya melihat gampang, kan gak ada hubungan saudara,
nggak ada, kenal banget juga kagak, cuma karena memang murid dia tidak lagi susah dikasih aja, nggak pakai tanya dulu yang benar lagi susah. Gue lihat juga surat keterangan nggak mampunya, nggak pakai begitu, nggak, langsung aja tuh. Karena apa? Karena yakin bahwa yang dikasih oleh Allah ini semuanya bukan semuanya punya kita. Ini kalau konsepnya begitu, yang Allah kasih semuanya bukan punya kita, gampang untuk berbagi. Yang sulit, yang susah itu kalau nganggap semuanya punya kita, sehingga timbul karakter pelit, rakus, serakah, karena nganggap semuanya punya dia. Ada sebuah ilustrasi menarik, saya sendiri belum pernah coba ini, tapi ilustrasi ini disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Dia bilang tuh, kalau mau tahu orang serakah dan pelit, lihat di kebun binatang ada monyet, kasih pisang satu dimakan, lagi ngunyah, lemparin lagi satu, diambil pakai tangan kanan, lemparin lagi satu, ambil pakai tangan kiri, lemparin lagi, kaki kanan yang ngambil, lemparin lagi, kaki kiri yang megang. Dua tangan, dua kaki megang pisang, mulut lagi ngunyah, lemparin satu lagi pisang ke temennya, direbut. Padahal yang di tangannya udah banyak, udah penuh, yang di kakinya juga penuh, yang di mulutnya udah penuh. Tapi karena dilihat pisang yang di temennya itu punya dia, diambil. Jadi kalau kita punya prinsip uang yang masuk ke saya adalah punya saya, siap-siap jadi orang pelit. Semuanya punya saya, siap-siap jadi orang kikir. Gak bakal mau berbagi, gak bakal. Enak aja gue capek-capek kerja, batik tulang siang malam, udah dapet duit gajian, berbagi gak bisa. Enak banget, gua punya kontrakan gua, bangun pakai duit gue sendiri, terus udah keluar uangnya, dapat uangnya harus berbagi, gak bisa. Kenapa? Karena mentalnya punya saya. Tapi kalau mentalnya emang ini bukan punya saya, maka kita gunakan secukupnya, seperlunya, sesuai kebutuhannya. Sisanya atau selisih di antara apa yang kita sudah keluarkan itu bagi orang, walaupun dengan jumlah yang porsi tidak terlampau banyak. Wa qala ta'ala alladziina yunfiquna amwaalahum bil-laili wan-nahaari sirran wa 'alaaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala malam maupun di kala siang. Ada orang yang sedekahnya temannya sedekahnya di malam hari, ada orang yang suka sedekahnya di siang hari, ada yang dua-duanya. Itu zaman berapa tahun kemarin, 2-3 tahun tuh, saya kan sering diajak jalan-jalan sama Jasmar itu kalau malam tuh kita kadang banyak banget orang bererot di pinggir jalan pada duduk-duduk ngapain gitu. Ada yang bawa gerobak, ada yang apa nih? Oh, katanya tuh tiap malam suka ada bagi-bagi duit. Itu mungkin gambaran orang yang suka sedekah di waktu malam. Ada juga orang sedekahnya di waktu siang. Malam dia tidur, siang dia sedekah. Atau kadang siang, kadang malam dia sedekah. Sirra wa 'alaniyah. Kadang dia sedekahnya sembunyi-sembunyi, orang lain nggak tahu. Karena ingin menjaga keikhlasan, ataupun terang-terangan supaya orang lain ikut tertarik juga untuk bersedekah. Jadi mau yang sedekah siang, yang sedekah malam, yang sedekah sembunyi-sembunyi ataupun teriak-teriakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falahum ajruhum inda rabbihim,
mereka semua akan mendapatkan pahala ganjaran yang sangat luar biasa di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak perlu merasa takut. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Enggak usah takut apa yang ditakutin. Nanti kalau saya berinfak duit saya berkurang. Enggak. Kata Allah, enggak usah takut. Aku yang akan mencukupkan kebutuhanmu. Enggak usah sedih. Orang yang suka bersedekah enggak usah sedih. Walaupun mendapatkan masalah, dengan sedekah yang dia keluarkan ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Masalah lagi berat-beratnya, lagi susah-susahnya, sedekah. Tahu-tahu jalan keluar yang kita gak kira-kira, kita gak duga-duga. Allah yang bilang wala khaufun wala hum yahzanun, gak usah takut. Terus kalau sedekah gak bisa ngumpulin duit, saya lagi ada keperluan, gak usah takut. Allah yang bakal cukupin. Kalau Allah yang bakal cukupin, beres urusan. Kalau Allah yang bakal cukupin, beres sudah urusan, beres sudah. Enggak usah takut. Enggak masuk akal kita, enggak masuk logika kita, enggak masuk otak kita. Tapi cukup, bisa dan mampu. Itu yang kadang-kadang perlu kekuatan iman, perlu kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, ayo dah kita sedekah dengan potensi apapun yang kita punya. Yang punyanya banyak, boleh dengan cara banyak. Punyanya sedang, silahkan dengan yang sedang-sedang. Punya cuma sedikit, ya udah sedekah dengan yang sedikit. Apapun yang bisa kita sedekahi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam nafa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab iman wa hikmatan wa rizqi ya razaqul lana musahila wa bil khairi fattah wa bil huda wa bil ilmi alim kullana mufaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.